Foto di atas merupakan penggalan film White Bear. Wanita itu bernama Victoria. Victoria terbangun dari pingsannya. Dia merasa asing melihat sekelilingnya. Cuma ada sebuah layar televisi yang menayangkan sebuah simbol yang gak dia kenal. Dia mematikan televisi itu dan menemukan sebuah foto. Di foto itu ada dia bersama seorang pria dan seorang wanita lain. Dia kemudian keluar ruangan dan meminta tolong, tapi orang-orang di sekitar gak menolong. Mereka malah merekam menggunakan ponsel mereka masing-masing. Merasa aneh dengan orang-orang, Victoria terus meminta tolong. Seseorang menggunakan topeng terus menembakinya. Victoria lari dan bertemu dengan Jem. Jem menjelaskan bahwa simbol di televisi itu membuat orang-orang menjadi penonton dan mereka berdua nggak terpengaruh. Nuansa kelam video ini dilengkapi dengan adegan-adegan sadis. Ketika Victoria hampir berhasil membunuh seseorang yang menggunakan topeng, ada semacam tirai terbuka. Ada penonton yang bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Kemudian seorang MC datang. Dia menyatakan Victoria harus dihukum karena katanya di masa lalu. Victoria ternyata pernah menculik seorang anak bersama kekasihnya dulu. Lebih parahnya lagi, anak itu dibakar sambil direkam menggunakan ponsel. Kemunculan Victoria di ruangan itu merupakan sebuah penghakiman atas karma buruk yang pernah dilakukannya. Orang-orang yang menonton dan penonton bertepuk tangan. Di zaman sekarang, ketika seorang kesulitan, beberapa orang memilih untuk merekam daripada membantu. Mereka lebih memilih untuk mengabdikan momen itu, padahal itu bukan hal yang layak untuk direkam. Bisa dibilang video ini menyebalkan. Apa yang diceritakan di episode ini adalah hal-hal yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, terutama di media sosial. Jadi orang-orang yang haus akan konten, mereka lebih peduli pada konten ketimbang isi dari konten itu sendiri. Jika film tersebut dikaitkan dengan Pancasila, tentu saja bertentangan dengan beberapa sila. Tentunya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Agama apapun, pembenaran tidak pernah dibenarkan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang dilakukan Victoria dan kekasihnya memang tidak bisa dibenarkan. Tapi hukum atau karma yang didapat Victoria seperti dalam film juga tidak tepat atau kurang tepat. Hukumlah sebagai semestinya merasakan rasa sakit yang sama seperti yang dialami korban. Mungkin adil, tapi hukuman yang didapat Victoria kurang beradab. Dia merasakan kesakitan yang sama berulang-ulang. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mungkin hukuman yang tepat ialah gantung diri atau tembak mati atau penjara seumur hidup. Terkulung di penjara juga cukup menyiksa. Lalu bagaimana jika hukuman seperti di film diterapkan di Indonesia? Tentu saja melanggar HAM. Hukumlah semestinya yang pelaku itu setidaknya bisa jera dan merasakan bersalah. Jangan lupa buat pelaku juga menjadi lebih baik. Foto di atas adalah seorang pelaku pelanggaran kasus sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia melakukan kekerasan seksual pada akhir tahun 2019 dan lebih mengejutkannya lagi, dia seorang guru pembina pramuka di Surabaya yang bernama Rahmat Santoso Slamet yang divonis 12 tahun penjara dan kebiri kimia selama 3 tahun. Dia dinyatakan bersalah telah melakukan pencabulan terhadap anak didik laki-laki yang merupakan binanya di pramuka. Perbuatan Rahmat dinyatakan telah membuat para korbannya trauma, malu, serta takut. Selain itu, hakim menyatakan Rahmat juga telah merusak masa depan korban yang masih duduk di bangku SD dan SMP.